Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Ani Yuli. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen serta tekan tombol lonceng agar aku lebih semangat untuk mengupload video. Untuk kali ini saya akan bagikan 8 tips sukses berjualan Oriflame. Tips yang pertama, tentukan kita mau berjualan apa. Ada banyak produk di katalog Oriflame. Jangan hanya memberikan begitu saja katalog tanpa penjelasan produknya. Karena jika hanya melihat katalog saja, customer akan fokus pada produk yang mahal dan akan membandingkan dengan produk di pasaran. Di Oriflame sendiri ada 3 range harga. Harga menengah ke bawah, rata-rata menengah, dan menengah ke atas. Bukan produk yang mau kita jual, maka kita cari tahu fungsi dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita siapkan gambar-gambar testimoni, baik testimoni pribadi maupun testimoni yang kita ambil dari internet. Setelah itu kemudian kita cek stok di webnya, apakah produk tersebut itu aman stoknya. Yang kedua, tentukan target konsumen atau list daftar customer. Tulis orang-orang yang akan kita tawarin. Bapak, ibu, kakak, temannya kakak, teman ibu, saudara sepupu, teman kerja, teman main, teman SD, teman SMP, teman SMA, tetangganya teman, temannya tetangga, dan lain-lain. Banyak ya ternyata. Kita list nama dari orang-orang yang mau kita tawarin, maka kita cari tahu siapakah dia, apakah dia masih sekolah, apa pekerjaannya, apakah dia ibu rumah tangga, apakah dia ibu pekerja, apakah dia masih kuliah. Ini akan berpengaruh pada apa yang akan kita tawarkan. Kalau kita tawarkan sesuai dengan kriterianya. Contoh, anak SMA jangan tawarin produk Jordan yang harganya tidak sesuai dengan kantong, yang sesuai dengan dompet customer. Tips yang ketiga, tentukan target jualan bulan ini. Misal bulan ini targetnya ingin jualan 100 poin dalam waktu 1 minggu, maka kita bagi 7 menjadi satu harinya itu sekitar 120 ribuan. Dengan mempunyai target, kita tidak bisa bermalas-malasan, kita harus kejar target. Tips yang keempat, milikilah katalog minimal 5 pieces. Walau sudah ada katalog online, katalog buku sangatlah penting. Katalog di Oriflame itu sangat murah karena untuk halaman yang full color itu hanya senilai 9 ribuan saja. Di sana juga ada tester parfum yang bisa digosok untuk dicium wanginya yang bisa dicontohkan kepada customer. Yang tips kelima, milikilah tester beberapa produk. Tidak usah semua, alihkan saja kebutuhan bulanan yang bisa kita pakai ke produk Oriflame seperti bedak, lipstik, parfum, dan lain-lain. Penjual yang sudah merasakan produknya akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih ketika menawarkan produk yang dijual. Produk yang kita pakai bisa menjadi tester untuk pembeli, misal body cream. Pembeli bisa mencoba merasakan wanginya body cream yang kita punya. Ada 3 tipe pembeli di Oriflame. Tipe yang pertama adalah pembeli yang sudah pernah pakai produk Oriflame. Tipe yang kedua yaitu pembeli yang sudah tahu Oriflame tapi belum pernah pakai produknya. Dan yang ketiga adalah pembeli yang belum tahu Oriflame dan tidak pernah pakai produknya. Pembeli tipe kedua dan ketiga ini adalah pembeli yang memerlukan tester untuk bisa meyakinkan mereka. Tips yang keenam, branding di sosial media. Jangan gunakan sosial media untuk mengeluh, mengumpat, menghujat, galau-galauan. Gunakan sosial media itu untuk satu, sering menceritakan tentang kesan-kesan memakai produk Oriflame. Yang kedua, buatlah teman-teman sosmed kita itu kepo dengan produk Oriflame. Yang ketiga, lakukan terus-menerus, ibarat menanam mungkin tidak langsung sekarang bisa closing, tapi akan tiba waktunya nanti mereka akan menanyakan atau membeli produk kita. Tips yang ketujuh adalah hindari menghutangi dalam berjualan Oriflame. Katakan tidak pada penghutang. Kenapa? Karena satu, pergerakan modal kita jadi terganggu. Yang kedua, capek nagihnya. Dan yang ketiga, resiko tidak dilunasi.
Akibatnya lagi apa? Pada akhirnya nanti jadi berhenti karena kehabisan modal. Lalu yang disalah-salahin Oriflame-nya. Ada yang begitu? Jujur saja sama pembeli bahwa kita tidak bisa menghutangi. Karena tujuan berjualan kan adalah untuk menghasilkan uang. Kalau diutang jadi modalnya susah muter. Nah, kalau nggak jadi beli, jangan sedih, jangan takut. Kita cari pembeli yang lain. Kemudian kita juga jangan berpikir bahwa orang di sini mah kalau nggak diutang nggak bakalan beli. What you think is what you get. Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu dapatkan. Ingat, pikiran adalah kunci. Hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Kemudian tips yang ke-8, kembangkan target pasar. Jangan hanya berjualan dengan orang-orang yang itu-itu aja, karena pembeli tidak akan selalu beli tiap bulan. Kemudian jaga hubungan baik dengan pelanggan. Beri hadiah untuk mereka pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak atau pembeli yang loyal. Tambah list target. Caranya, cobalah keliling kompleks, pasti banyak yang belum ditawarin Oriflame. Kemudian ubek-ubek sosial media. Kemudian juga album kenangan coba dikontak-kontak lagi. Dan jangan lupa untuk selalu soft selling di grup-grup yang kita ikuti di WA. Dan yang terakhir ini adalah penting, kode etik berjualan di Oriflame. Yang pertama, dilarang berjualan di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan sejenisnya. Dikhawatirkan produk yang dijual ini tidak terjamin apakah dia pernah dicoba atau tidak, kemudian masa kadaluarsanya bagaimana, kemudian dia asli atau gimana. Dan yang kedua adalah dilarang berjualan dengan harga di bawah harga katalog bulan berjalan, karena ini akan merusak harga pasar. Karena seluruh harga Oriflame itu satu Indonesia harganya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, dengan memberikan harga yang berbeda dengan harga katalog, maka ini akan merusak pasar. Kemudian yang terakhir adalah berjualan bukanlah bakat, tapi ini adalah mengenai kemauan. Jangan malu, jangan gengsi, jangan takut. Jangan takut tidak laku dalam berjualan, karena yang menggerakkan hati pembeli untuk membeli barang dagangan kita adalah Allah. Maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar, pasrahkan hasilnya. Semangat!